Rania, Rania udah gabung. Oh, siapa itu? Lois. Ya, Rania. Tadi kan ngaji, Nia. Hajidah IPS 3. Hajidah dibagikan live-nya ke teman-temannya. Ke siapa tuh? Nadia, Puspa tuh. Suruh gabung. Oh, ya, ini lagi saudara ya. Nah. Ya, malming di rumah saja. DRS di rumah saja. Mana Agis? Agis belum hadir, Agis. Oh ya, di Pakpio ada kajian subuh setiap Sabtu dan Minggu. Sabtu Ahad itu ada kajian. Oh ya, nanti Rania hadir ya. Tadi anak-anak pada itu makan es krim mewarnai sama itu makan es krim dari anak-anak rame. Ada yang mie gelas, ada yang es krim. Ratu Cendikia IPS 2 ya, Ratu. Mana yang lainnya? Malam ini kajian kita tentang 3 kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Oh iya tuh, ke Repan saya belum nengok ini. Belum sempat nengok. Ya, malam ini nggak jalan-jalan. Cara nyadarin cewek yang nggak pakai hijab gimana Pak? Ya, diajak diskusi, diajak ngobrol, manfaatnya apa, resikonya apa kalau tidak memakai itu tapi itu butuh waktu ya, butuh waktu. Tidak sekali jadi, itu butuh waktu. Gus sudah masuk, Gus. Paling ke PTA sore kayaknya jam 5-an. Mungkin nginep di sana. Nginep. Kalau tato hukumnya haram. Sama dengan menyakiti tubuh kita, itu haram menyakiti tubuh kita itu. Rizky Aditya hadir. Tato itu hukumnya haram, tidak boleh.
menyakiti. Itu kan pakai alat ya, itu bisa, apalagi kalau mau dihilangkan itu butuh upaya sangat ribet itu. Ya nanti dari Kampung Kalapa ada siaran langsung nanti. Jadi malam Senin siaran langsung dari Kampung Kalapa. Merokok haram ya haram. Merokok itu hukumnya haram. Banyak kasus serangan jantung itu karena perokok berat. Juga bisa merusak jaringan saraf di otak, merusak paru, jantung, itu sangat berbahaya. Ya anak-anak mungkin jam 6 ke danau kayaknya ya. Itu kan jam 6 pagi selesai ngaji subuh ke danau. Dari Pratama. Baiklah, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita ngobrol malmingan ya, malam minggu. Kita malmingan di media TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Amin ya Allah. Naila, waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga kita masih bisa bertemu, bermuwajahah lewat media sosial ini untuk mengikuti kajian rutin atau ngobrol bareng setiap malam, dengan tujuan utamanya adalah agar kita dengan berbagi informasi, dengan diskusi, dialog yang jawab ini akan menambah ilmu kita. Jadi gunakan gunakan waktu yang kita miliki dalam rangka untuk terus mengkaji, memahami Islam, memahami agama dengan baik. Karena agama adalah panduan hidup kita ya. Tanpa agama hidup kita tidak akan terarah ya. Jadi kita terus mengkaji agama, mengkaji Islam, sehingga kita tetap dalam jalan yang lurus ya. Ihdinas siratal mustaqim. Puput ya, 18 sudah hadir. Naila. Juga yang kedua, kita jalin ukhuwah di antara kita ya, walaupun hanya lewat media sosial, tidak ketemu langsung, kita dapat bertemu walaupun tidak langsung ya. Karena ada beberapa alumni ya yang hadir juga, sudah sekian lama tidak berjumpa. Alhamdulillah lewat media TikTok ini kita bisa
bisa ketemu ya, kita bisa ngobrol gitu. Alhamdulillah pada malam hari ini Nur Farida Priania sudah hadir. Baiklah, pada malam hari ini kita ingin membahas 3 kecerdasan yang mutlak dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin yang unggul. Jadi mukmin yang unggul itu ya dia mutlak harus memiliki 3 kecerdasan. Pertama adalah IQ, kecerdasan intelektual. Terus yang kedua adalah SQ, ya, kecerdasan spiritual. Dan yang ketiga adalah EQ, kecerdasan emosional. Itu mutlak dimiliki, dikuasai oleh seorang mukmin unggulan, seorang mukmin yang berkualitas. Agar hidup ini dalam hidup yang bermakna. Kalau orang tidak memiliki yang 3 kecerdasan tadi, ya adalah satu sikap hidup yang seimbang, maka itulah akan dijadikan manusia-manusia unggulan. Yang pertama adalah kita harus memiliki kecerdasan intelektual, ya, kecerdasan kognitif, pengetahuan, kecerdasan yang sifatnya rasional. Pada awal Rasulullah diutus oleh Allah, maka yang pertama kata Allah lewat malaikat Jibril adalah kalimatnya apa? Iqra. Bacalah. Ya, bacalah. Jadi untuk memiliki pengetahuan yang mumpuni, ya, yang maksimal, maka kita wajib hukumnya untuk melakukan Iqra. Bahasa sekolah itu namanya literasi, ya. Literasi. Banyak membaca, mengkaji, menganalisa, ya itu. Jadi secara teori dalam segala aspek kita harus dikuasai. Termasuk beragama itu harus punya ilmunya. Jika orang beragama tanpa ilmu, ya, jika orang kita beragama tanpa ilmu, maka cenderung akan salah dalam pengembaraan agamanya. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Jadi kalau engkau ingin bahagia dunia itu harus punya ilmunya. Kalau kita pengen bahagia akhirat juga harus punya ilmunya. Dan kalau pengen bahagia dua-duanya, dunia akhirat juga harus punya ilmunya. Jadi paling mendasar di dalam beragama pun, ya, beragama dalam urusan duniawi itu harus menguasai ilmunya. Dengan cara apa tadi? Yang paling dasar dengan Iqra tadi, bacalah, ya, bacalah. Apa yang kita baca? Segala kondisi, segala situasi. Situasi ekonomi, situasi politik, situasi budaya, segala macam kita baca itu. Nah, dengan membaca, dengan literasi, dengan dialog, mengkaji secara serius, maka otak kita akan berkembang dan banyak menerima teori-teori yang cukup itu. Nah, itulah dibutuhkan dalam hidup ini. Jadi semua aktivitas hidup ini itu akan berkualitas, ya, maka harus dengan dasar ilmu. Kita beribadah tanpa ilmu itu akan tertolak, ya. Mardudatun la tuqbalu, akan tertolak, tidak akan diterima gitu. Kalau kita sholat tanpa ilmu, kita hanya
ikut-ikutan saja kepada orang yang sudah lebih tahu, ya, tanpa dasar hukumnya apa, detailnya seperti apa secara teori, ya hanya mengikuti saja gerakan orang lain tanpa tahu kontennya apa, isinya apa, mananya apa. Itu cenderung bahwa ibadah tidak akan berkualitas gitu. Jadi yang pertama, di dalam diri seorang muslim, dalam seluruh aktivitasnya, maka yang pertama harus menguasai ilmu, ya gitu. Karena tanpa dasar ilmu, maka cenderung dan dipastikan bahwa amalan kita tidak akan berkualitas, ya gitu. Itu satu. Jadi mutlak bagi kita, seorang muslim, seorang mukmin unggulan, maka dia wajib untuk menguasai ilmu. Di dalam Al-Quran sangat jelas, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, maka Allah tinggikan dalam beberapa derajat. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat yang 11, Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu dalam beberapa derajat. Ya, jadi perbedaan antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sangat jauh. Maka dalam hidup ini, ya dalam segala aktivitas kita, baik masalah ibadah, masalah muamalah, itu harus punya dasar ilmu yang cukup, yang mumpuni. Kemudian yang kedua, ya kita harus memiliki kecerdasan spiritual. Ini hal yang penting. Karena sebagai mukmin unggulan, setelah dia mempelajari sebuah keilmuan, maka wajib bagi dirinya untuk mempraktekkan ilmu itu. Ya, mempraktekkan ilmu itu dalam kehidupan yang sebenarnya. Dan nanti standar, ya, ukuran keilmuan seseorang akan diukur dengan sejauh mana dalam mengamalkannya, dalam mempraktekannya. Ketika kita mengkaji tentang ilmu agama, ilmu Islam, maka diukur sejauh mana dia mengamalkan Islam dalam kehidupannya, gitu. Ya, gitu. Secara teori, ya begini, secara teoritis, kalau kita bicara rukun Islam, semua orang pasti tahu rukun Islam seperti apa, ya. Gitu. Jadi kalau kita tanya umat Islam, mungkin dari jenjang pendidikan yang sangat terendah, dari SD, SMP, ya, dan dasar-dasar itu, kalau kita tanya tentang teori keilmuan yang tersangkut dengan rukun Islam, itu semua orang akan menghafalkannya, gitu. Tetapi ketika mengamalkan, itulah yang jadi banyak perbedaan, ya itu. Ya, sekali lagi bahwa yang kedua, setelah kita menguasai ilmu yang cukup, ya, yang maksimal, maka yang kedua adalah dibutuhkan sebuah kecerdasan spiritual. Ada kesadaran beragama yang kuat, ada ketaatan terhadap ajaran Islam, dan itu menjadi standar utama nanti. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah itu? Ya, di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-13, ya. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Ya,
Sebenarnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi bahwa orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi tadi ketakwaan yang didasari dengan keilmuan yang mumpuni, yang maksimal gitu. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita berilmu dan lantas ketakwaannya tidak dibangun dengan baik, tidak ada kesadaran untuk menjalankan agama, itu pun pasti akan akan bermasalah, ya, akan bermasalah. Dan ini bukan sosok muslim yang ideal dalam pandangan Islam, ya, itu. Malah kata Allah dalam Al-Quran surah As-Saff, ya, kata Allah, dikatakan Allah sangat murka kepada orang-orang yang mengatakan tapi mereka tidak mengamalkannya. Ya, kita bicara tentang misalkan rukun Islam dan kemudian tidak berupaya untuk mengamalkan rukun Islam itu, maka Allah sangat murka kepada orang seperti itu. Maka marilah kita berupaya keras, ya. Kita sama-sama belajar sekuat tenaga bagaimana agar kita setelah mempelajari sebuah disiplin ilmu agama, juga ilmu-ilmu yang lain, maka kita dibutuhkan sebuah upaya untuk mengamalkan ilmu dalam kehidupan yang nyata. Tapi termasuk ilmu-ilmu agama, kita diperintah untuk melaksanakan ilmu agama dalam kehidupan yang nyata. Kita ada sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang kedua, kita bangun dalam diri kita adalah sebuah kesadaran, ya, sebuah ketaatan, kepatuhan kepada Allah yang kokoh. Kenapa? Karena kita adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Allah sudah ngasih nikmat yang sangat banyak kepada kita, dan Al-Quran dalam Ar-Rahman memberikan sebuah menegur kita, ya, dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau akan dustakan? Begitu banyak nikmat Allah kepada kita, tapi kalau kita tidak menggunakannya untuk sebuah ketaatan kepada Allah, maka itulah kita belum sadar sebagai hamba Allah yang taat, ya. Itu yang kedua, rekan-rekan sekalian dan para siswa yang dirahmati Allah. Jadi mari kita yang kedua ini kita bangun ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Tentang ketakwaan kepada Allah, seperti apa bentuknya, itu Quran begitu banyak menjelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 1-4, di sana menjelaskan tentang seperti apa perilaku orang bertakwa itu. Pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mengimani yang gaib, mengimani Allah, malaikat Allah dan sebagainya. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, kita senantiasa mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, selalu berinfak, menginfakkan sebagian rezeki kita. Yang keempat adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ya, dan bima unzila min qablik, beriman kepada Al-Qur'an. Beriman kepada Al-Qur'an, kitab-kitab dan sebelum Quran diturunkan. Kita wajib mengimani Quran dengan cara apa? Dengan cara membacanya, memahaminya. Kita juga mengamalkannya dan plus untuk mendakwahkannya. Itulah bentuk-bentuk iman kepada Quran. Juga yang kelima adalah kita yakin kepada
hari akhirat. Nah, orang-orang yang bertakwa ketika mempersiapkan akhirat, mengimani akhirat, maka siapkanlah dua hal. Yang pertama adalah iman yang kuat, yang kedua amal soleh yang benar, ya. Maka itulah dikategorikan orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai yang keempat. Kemudian juga dijabarkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran 133 sampai 136. Ya, yang pertama adalah orang-orang yang berinfak, yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Berinfak ketika lapang, ketika sempit, ya. Ketika lapang, ketika dia banyak harta, ketika dia kekurangan harta, maka dia pun selalu berinfak. Yang kedua adalah orang-orang yang wal kadhiminal ghaid, orang-orang yang menahan rasa amarahnya, menahan kemarahannya, dia tahan. Yang ketiga adalah wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan manusia ketika dia berbuat kesalahan. Yang keempat adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan. Yang kelima adalah orang-orang takwa, adalah orang-orang ketika dia berbuat salah, fahisah, atau mendolimi dirinya sendiri, maka dia segera ingat dan mohon ampun kepada Allah. Itulah kekuatan spiritual, ya, yang harus dibangun di dalam hidup kita. Jadi ada ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Itu namanya adalah sikap takwa. Dalam ketakwaan itu ada dua hal. Satu ada rasa ketaatan atas segala perintah Allah, dan kedua ada rasa khauf, takut terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang merupakan kecerdasan spiritual, ya. Kita membangun diri kita, ya, membangun jiwa kita, seluruh organ tubuh kita taati Allah, ya, taati Allah dalam segala halnya gitu. Itu yang kedua adalah kecerdasan spiritual, ya. Jadi semangat beragama yang cukup kuat, ada giroh Islam yang kita bangun gitu. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan emosional, ya. Kita mampu bersikap yang baik, ya, berakhlak yang mulia, mengendalikan emosi kita, bertutur kata yang baik, bersikap yang baik, ya, mengendalikan amarah yang secara menggelora dalam diri, dalam jiwa kita harus bisa mengendalikannya gitu. Itulah kekuatan emosi yang harus kita bangun di dalam diri kita. Dan kemudian di dalam teori-teori kepemimpinan, ya, nah juga orang yang sudah terlibat dalam sebuah pekerjaan, bahwa orang sukses itu tidak sekedar orang-orang yang inteleknya kuat, ya. Jadi orang-orang yang sudah meraih level yang cukup tinggi dan sukses dalam menata karir, maka itu kan bukan sekedar intelektual yang tinggi, ya, bukan nih. Tapi kata mereka bahwa itu akan berhasil kalau kita punya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi yang cukup baik. Maka untuk menentukan keberhasilan seseorang itu, maka ditentukan sejauh mana dia mengelola, memanage emosinya, ya, juga memanage spiritualnya. Di samping juga tadi ada kecerdasan intelek yang mumpuni. Jadi itulah merupakan tiga hal penting bagi seorang mukmin yang unggulan. Kalau bahasa lainnya juga bahwa seorang mukmin unggulan itu memiliki tiga hal. Satu, memiliki kekuatan ilmu, tadi intelektualnya,
yang kedua adalah kekuatan imannya, ya, spiritualnya, ya. Yang ketiga adalah kekuatan amalnya dalam membangun kekuatan emosi dan spiritualnya. Itu hal yang penting yang harus kita bangun dalam rangka untuk meraih kehidupan yang sesuai kita harapkan, ya. Itu barangkali kajian kita malam hari ini kepada para siswa. Ada yang mau disampaikan, ya, gitu. Jadi ini masih terkait dengan kajian yang kemarin, ya, bahwa dalam rangka memperingati hari santri, di mana santri itu adalah sebagai kelompok pembelajar, kelompok pelajar yang terus mengkaji ilmu dalam rangka untuk membangun kecerdasan tadi, kecerdasan spiritualnya, ya, juga kecerdasan intelektualnya, begitu. Bagaimana caranya untuk melawan syahwat? Kalau dalam teori hadis Nabi, ya, yang berkaitan dengan pernikahan. Jadi orang-orang yang sudah kaum muda yang bergelora syahwatnya, kalau dia belum mampu untuk menikah, kata Rasulullah, saum, ya, berpuasalah, gitu. Jadi untuk menurunkan tensi syahwat pada lawan jenisnya, sementara dia belum punya kemampuan secara material, secara keilmuan, ya, gitu. Maka kata Rasulullah, saum, ya, saum. Saum itu sebagai junnah, sebagai tameng, ya, gitu. Dan juga bisa menurunkan tensi hawa nafsu dalam diri kita, gitu, ya, gitu. Jadi itu sekali lagi bahwa untuk yang syahwatnya bergelora dalam jiwa itu, maka kata Rasulullah, saum, gitu, ya, dengan saum, gitu. Yang kedua menundukkan pandangan, ya, itu dalam surah An-Nur ayat 30-31, kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang mukminat, kepada laki-laki mukmin, yaghuddu min absarihim, ya, untuk melembutkan jiwa kita, ya, agar selalu ada kesucian, kebersihan diri kita itu. Maka kata Allah dalam Al-Quran, jagalah pandangannya. Kepada perempuan, yaghdudna min absarihinna. Kepada laki-laki mukmin, yaghuddu min absarihim. Tahan pandangannya, ya, gitu. Karena semua dorongan syahwat itu bermula dari pandangan mata. Jadi kalau orang pandai memanage pandangannya, baik langsung maupun gambar, tulisan, sebagainya, itu bisa menurunkan syahwat kita, ya, gitu. Tadi kan semua tindakan itu, pikiran itu kan berawal dari mata, gitu. Kenapa sekarang kita tidak bisa mengendalikan pikiran? Kan tadi matanya terlalu susah untuk dikendalikan, ya. Sebelah tundukkan pandangannya, itu salah satunya. Jadi pertama adalah dengan berpuasa, berpuasa itu akan menurunkan tensi syahwat kita. Yang kedua tadi dikendalikan pandangan kita, yaghuddu min absarihim, ya, gitu. Maka insya Allah itu akan terus
akan menurun tensinya ya, dan akan terkendali gitu kan, gitu. Akan terkendali insya Allah. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu ya bisa jadi berbahaya ya, bisa kalau diikuti syahwat kita itu ya sudah, itu akan memporak-porandakan kesucian diri kita gitu. Masih bergelora ya setelah berpuasa, terus dilatih ya, dilatih, bisa dilatih itu, dialihkan ke kegiatan yang lain ya. Jadi kalau pikiran itu kan tergantung pikiran kita, itu kan dari pikiran ya, maka kita alihkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, disibukkan dengan sebuah aktivitas, bisa olahraga ya, berolahraga, bisa seni, atau ada pekerjaan-pekerjaan yang produktif, itu pikiran akan fokus ke pekerjaan itu. Karena kalau kita tidak alihkan ke sebuah aktivitas, pikirannya ya ke situ terus. Maka disitulah dibutuhkan kreativitas kita ya, agar kita tidak pikiran terganggu oleh hal seperti itu. Insya Allah saya yakin bisa ya, saya yakin bisa. Siska ya udah hadir ya, panjang Siskanya ya. Waalaikumsalam Siska. Ya sekali lagi, jadi untuk mengendalikan syahwat, karena memang itu sebuah fitrah dari Allah, dan Allah pun sudah memberikan satu bimbingan kepada kita ya, itu sebuah fitrah, itu kita miliki. Jangan syahwat jangan dibunuh, tapi nanti dikendalikan ya, dikendalikan tadi dengan banyak kegiatan, termasuk secara contoh Rasul kan dengan berpuasa dan kegiatan-kegiatan, insya Allah itu akan semakin menurun tensinya ya gitu. Karena kalau diikuti itu akan sangat berbahaya bagi diri kita ya gitu. Bagaimana caranya mengatasi orang yang tidak percaya agama dan tidak percaya bahwa Tuhan itu ada? Coba ajak diskusi ya, kita diskusi menggunakan logika, boleh. Kita gunakan logika kita, rasional kita gitu. Tentang hubungan sebab akibat. Ya, hubungan sebab akibat, termasuk tentang alam semesta ini ya, termasuk diri kita. Coba ajak diskusi tentang alam semesta ini. Bagi orang-orang yang ateis, yang komunisme ya itu, mereka berdalil bahwa alam itu ada dengan sendirinya. Ya, kata orang ateis bahwa alam ini adalah ada dengan sendirinya gitu kan. Padahal secara rasional ya, logika berpikir dan sebuah fakta yang terjadi, sesuatu ada, pasti ada yang menciptakannya ya gitu. Coba aja kita rasakan ini meja ya. Tidak mungkin meja tiba-tiba ada kan, ada yang membuatnya. Ada yang membuatnya. HP yang kita gunakan hari ini itu tidak mungkin ada dengan sendirinya, ada di tangan kita, ada yang membuatnya kan. Ada yang membuatnya gitu. Termasuk bumi yang begitu besar, pasti ada yang membuatnya. Langit juga sama. Jadi semua yang ada ini pasti ada yang membuatnya gitu kan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Coba ada seperti itu ya. Terus yang kedua, di samping logika berpikir tentang hubungan sebab akibat, maka coba dibimbing dengan wahyu Allah ya.
Karena ketika akal kita mentok dalam hal yang sifatnya metafisika, yang goib, maka lengkapi dengan wahyu Allah. Ya, wahyu Allah itu untuk melengkapi cara berpikir kita. Karena kalau akal nggak dibimbing oleh wahyu, itu juga sangat membahayakan, berbahaya juga. Jadi wahyu itu untuk membimbing akal agar sesuai dengan Allah, kehendak Allah, ya, tentang pengguna akal itu gitu. Yakin dengan banyak diskusi tentang alam semesta ini, juga termasuk diri kita dari mana kita asalnya, ya, dari mana dulu kita tidak ada, sekarang ada, siapa yang menciptakan kita, bagaimana prosesnya, itu dipelajari. Nah, terus kalau menyangkut dalil naklinya, ya, dalil naklinya kita kaji tentang surah Al-Baqarah ayat 28. Ya, coba itu kita tentang bagaimana kalian akan kufur kepada Allah, padahal dulu kita tidak ada, kemudian ada, ya. Wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un gitu. Juga itu dilengkapi juga dengan dalil naklinya. Saya kira dengan diskusi tentang alam semesta, tentang diri kita, ya, juga didukung dengan wahyu-wahyu Allah, itu wahyu Allah Al-Quran, saya yakin akan ada sebuah kesadaran, ya, bahwa ternyata diri kita itu ada yang mengatur, ada yang mengendalikan, ada yang menggenggam diri kita. Kita tidak bisa berbuat sendiri, tidak, ya, gitu. Juga termasuk akhir hidup ini, namanya kematian, itu ada yang mengaturnya. Dan nanti juga ada hidup setelah mati pun, itu ada yang mengaturnya. Siapa semua itu adalah Allah, ya. Saya yakin kalau kita diskusi tentang alam semesta ini, termasuk diri kita, juga didukung dengan wahyu Allah Al-Quran, lambat laun akan tumbuh sebuah pemahaman dalam diri kita, ya, bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, pastilah Allah akan mengabulkan doa-doa kita itu. Dan juga sekali-kali kita berbuat suatu kemunkaran, kezaliman, maka pastilah ada akibat yang ditimbulkannya, ya, gitu. Itu banyak fakta-fakta yang cukup kuat tentang hal itu, yang gitu. Itu barangkali untuk menjawab bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman, tidak memiliki agama, ya, tidak butuh dengan agama. Justru agama membimbing kita ke jalan yang lurus dan benar. Jiljian, IPA 1 udah masuk, ya, Jiljian. Ya, sekali lagi untuk para siswa, besok kita ngaji, besok jam 5.30, ya. Jadi seluruh siswa tolong besok hadir semua, kita ngaji bareng kembali setiap Ahad pagi, jangan lupa, ya. Besok kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 50 sampai 55, ya, besok itu, ya. Kita akan baca Al-Baqarah 51 sampai 55, dan kajiannya adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi yang kita baca 5 ayat dalam tilawah, kita akan membaca Al-Baqarah ayat 51 sampai 55. Kalau yang kita kaji Al-Baqarah ayat 30, ya.
mohon disiapkan saja. Jadi besok seperti biasa bangun pagi, sekalipun sekolah libur tetap kita kondisikan, kita membiasakan diri agar hari libur tetap kita bangun subuh, kita tilawah, membaca Al-Quran, ya, terus kita pun mengkaji mana Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat, itu berharap itu akan kita pahami, ya, gitu. Ulan, hadir Ulan? Ulan, ada pertanyaan Ulan? Mau disampaikan silakan. Itu besok untuk ngaji subuh tadi kita akan tilawahnya Al-Baqarah ayat 51 sampai 55, ya, besok pagi. Dan untuk kajian materinya besok yang kita bahas Al-Baqarah 30 tentang khalifah. Tentang khalifah fil ard. Ya, tentang khalifah besok gitu. Mahardika, Ipada sudah hadir. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum berakhir pertemuan malam hari ini, karena sudah masuk pukul 9:34 ya. Silakan, ada yang mau disampaikan dulu, ada yang mau ditanyakan? Ya. Always turu, udah ngirim mawar, makasih. Ya, mungkin saya barangkali kaji pertemuan malam hari ini ya, karena seperti biasa. Julia Kinasi udah hadir ya, Julia Kinasi. Itu mungkin pertemuan malam hari ini, ngobrol kita bareng malam hari ini. Besok pagi kita ketemu lagi ya, semoga semuanya para siswa diberikan kesehatan ya, dan besok pagi mampu bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Yang laki-laki di masjid berjamaahnya, yang perempuan silakan boleh di rumah berjamaah dengan ibunya. Jangan tidur lagi habis sholat subuh. Saya iri Pak, kemarin gak masuk. Kenapa? Hari santri gak masuk ya. Benaun sakit apa Jul teh? Ya, jadi besok mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesempatan, dan kita bisa bangun pagi, kita ngaji bareng, kita tilawah, bertahan sampai jam 6.00, jam 6 pagi, cukup setengah jam. Nah, baru kita jogging ke Citra sambil nyarapan bubur ya gitu. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Insyaallah besok kita berjumpa kembali. Hatur nuhun kasadayana, mangga.